Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan sedikit materi mengenai studi materi pokok bahasan mata pelajaran fikih kelas 11 semester 1 yang beranggotakan Cynthia Dwi Ratnasari dan Syarifah Nazihah. Mata kuliah studi materi fikih di MTS dan MA. Untuk poin yang pertama yaitu hukum pembunuhan dan hikmahnya. Pengertian dari pembunuhan adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau sekelompok orang, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dasar hukum dari pembunuhan yaitu terdapat dalam firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 151, surat An-Nisa ayat 93, dan surat Al-Isra ayat 33. Hikmah dari larangan membunuh yaitu yang pertama, manusia tidak berbuat semena-mena terhadap harga diri manusia. Sebaliknya, ia akan menghargai keberadaan manusia lain. Yang kedua, manusia akan menempatkan manusia lain dalam kedudukan yang tinggi baik di mata hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga dan menyelamatkan jiwa manusia. Untuk poin yang kedua, ketentuan hukum Islam tentang qisas, diyat, dan kafarat beserta contoh dan hikmahnya. Artian dari qisas adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun pengerusakan anggota badan seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Yang dimaksud balasan hukuman yang seimbang adalah apabila seseorang dengan sengaja, maka hukumannya dibunuh pula. Dasar hukum dilaksanakannya qisas telah ditegaskan di dalam Al-Quran maupun hadis. Dalam firman Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Hikmah hukum qisas yang pertama, memberikan pelajaran kepada manusia untuk tidak melakukan kejahatan ataupun mempermainkan nyawa manusia. Yang kedua, dengan adanya hukum qisas, maka manusia akan merasa takut berbuat jahat pada orang lain, terutama penganiayaan tubuh dan jiwa manusia. Yang ketiga, hukum qisas dapat melindungi jiwa dan raga manusia. Yang keempat, timbulnya ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat sebagai bukti dari janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Yang kelima, menunjukkan bahwa syariat Islam itu luas dalam menangani masalah. Yang kedua, diyat. Diyat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga atau ahli waris korban akibat melakukan kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawa atau melukai seseorang. Jenis-jenis diyat dilihat dari kuantitas denda yang harus dibayarkan, digolongkan menjadi dua macam, yaitu diyat mughaladzah, yaitu denda berat, dan yang kedua diyat mukhafafah, yaitu berupa denda ringan. Yang ketiga, kafarat. Kafarat adalah denda yang telah ditentukan hukum Islam untuk menebus pelanggaran dosa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Kafarat berfungsi agar manusia benar-benar jera dan menyesali perbuatan yang keliru serta agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Argumen tentang kewajiban membayar kafarat bagi yang melanggar hukum Islam dikemukakan dalam Al-Quran, hadis, dan ijma'. Argumen dari ayat Al-Quran tentang kewajiban kafarat bagi yang melanggar sebagian ketentuan agama, misalnya melanggar sumpah, dikemukakan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 89. Kafarat adalah denda yang telah ditentukan hukum Islam untuk menebus pelanggaran dosa terhadap pelanggaran yang dilakukan. Argumen tentang kewajiban membayar kafarat bagi yang melanggar hukum Islam dikemukakan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Maidah ayat 89, hadis, dan ijma'. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya kafarat. Yang pertama, kafarat karena melanggar sumpah. 2. Melanggar nazar. 3. Kafarat pembunuhan. 4. Kafarat karena hubungan badan di siang hari pada bulan Ramadan. 5. Kafarat melanggar larangan ihram. 6. Kafarat zihar. 7. Kafarat ilak. Yang ketiga, ketentuan hukum Islam tentang zina dan qadzaf
beserta hikmahnya. Yang pertama, zina. Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan suami istri dan bukan pula dengan budaknya. Perbuatan zina hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dasar hukum zina terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Macam-macam zina yaitu pertama, zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah, artinya dilakukan baik oleh suami istri, duda maupun janda. Yang kedua, zina ghair muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Hikmah diharamkannya zina, yang pertama menjaga kesucian dan harga diri atau martabat manusia, baik di hadapan manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga nasab atau keturunan dari percampuradukan yang diharamkan oleh agama. 3. Terpelihara dari penyakit-penyakit kotor yang diakibatkan kebebasan seksual. 4. Dengan dilaksanakannya hukuman bagi pelaku zina secara terbuka dan demonstratif dapat menanamkan rasa takut bagi orang yang bermaksud berbuat zina. 5. Memelihara ketertiban dan ketentraman rumah tangga. Qadzaf. Pengertian dari qadzaf menurut istilah syar'i, qadzaf ialah melemparkan tuduhan berbuat zina kepada seseorang. Menuduh artinya melemparkan sangkaan pada seseorang tanpa dikuatkan dengan bukti yang nyata. Hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 23. Hikmah qadzaf. 1. Menjaga kehormatan diri seseorang di lingkungan masyarakat. 2. Terhindar dari tuduhan yang tidak berdasar. 3. Menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ketentuan hukum Islam tentang minuman keras beserta hikmahnya. Secara bahasa, khamr memiliki arti penutup akal, sedangkan menurut istilah khamr yaitu segala jenis minuman atau lainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Minuman khamr termasuk salah satu dosa besar yang diharamkan oleh semua agama. Dalam ketentuan hukum Islam sendiri disebutkan bahwasanya barang siapa yang meminum khamr atau minuman yang memabukkan, maka dihukum atau dihad sebanyak 40 kali dan boleh melebihkan hukuman tersebut hingga sebanyak 80 kali dengan jalan dikenakan taksir. Dalil yang menegaskan keharaman minuman keras yaitu dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Adapun hikmah diharamkannya minuman khamr antara lain yang pertama, terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minuman khamr. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minuman khamr. Yang ketiga, terhindar dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamr. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah. Ketentuan hukum Islam tentang mencuri, menyamun, dan merampok beserta hikmahnya. Secara bahasa, mencuri yaitu mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syara, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Adapun merampok dan menyamun yaitu istilah yang digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan ancaman bahkan pembunuhan. Hukum merampok dan menyamun yaitu dosa besar, apalagi sampai membunuh korbannya. Maka wajar adanya jika perampok dan penyamun mendapatkan hukuman ganda. Ia akan dikenai had dan diancam hukuman akhirat yang berupa azab dahsyat sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Adapun hikmah dari had mencuri, merampok, dan menyamun antara lain yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain karena hal tersebut akan memunculkan efek ganda.
ia akan menerima sanksi moral yaitu malu, sekaligus mendapat sanksi yang merupakan hak Adam yaitu had. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam itu benar-benar melindungi hak milik seseorang. Dan yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Selanjutnya, ketentuan hukum Islam tentang hukum beserta hikmahnya. Hukum yaitu orang-orang yang menentang atau memberontak pemimpin Islam yang terpilih secara sah. Para ulama membagi perang terhadap kaum hukum dalam dua kategori hukum, yaitu yang pertama hukum wajib diperangi dan yang kedua hukum mubah atau boleh diperangi. Mereka yang hukumnya wajib diperangi yaitu yang melakukan salah satu dari tindakan berikut. Yang pertama, menyerang wanita dalam kawasan Ahlu al-Adli. Yang kedua, mengambil bagian dari Baitul Mal kaum muslimin secara tidak sah. Dan yang ketiga, tidak mau menyerahkan hak yang telah diwajibkan atas mereka, baik yang menyangkut hak Allah seperti zakat maupun hak makhluk seperti pajak, hutang, dan lain-lain. Adapun hikmah dari adanya hukuman bagi pelaku bugot antara lain, yang pertama, seseorang atau sekelompok organisasi tidak akan mudah memusuhi atau membangkang dengan memberontak terhadap negara yang sudah terbentuk secara sah. Yang kedua, menghindarkan manusia atau sekelompok organisasi dari berbuat semena-mena yang tidak melewati jalur konstitusi yang diakui oleh negara. Yang ketiga, memberikan efek jera terhadap pelaku bugot agar tidak memberontak dan kembali taubat. Selanjutnya, ketentuan proses peradilan dalam Islam. Secara terminologi, peradilan yaitu suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil yang berdasarkan hukum yang berlaku. Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan, sedangkan orang yang bertugas mengadili disebut qadhi atau hakim. Adapun fungsi peradilan antara lain, yang pertama, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Yang kedua, mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. Dan yang keempat, mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi mungkar dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang zalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan. Adapun hikmah dari peradilan yaitu yang pertama, terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan bersih karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat yang bersih dan tertib. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat yang artinya setiap hak orang dihargai dan dilindungi. Yang keempat, terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah bagi semua pihak. Identifikasi ketentuan tentang hakim dan saksi dalam peradilan Islam. Hakim yaitu orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain yang pertama, beragama Islam, yang kedua, akil balik, yang ketiga, sehat jasmani dan rohani, yang keempat, berlaku adil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, yang
kelima, memahami hukum dalam Al-Quran dan hadis. Yang keenam, seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas. Saksi yaitu orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan. Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Adapun syarat menjadi saksi antara lain yang pertama, beragama Islam, yang kedua sudah dewasa atau balik sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, dan yang ketiga berakal sehat, keempat merdeka, bukan seorang hamba sahaya, yang kelima adil, dan yang keenam adil sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Talaq ayat 2. Adapun kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya antara lain yang pertama saksi yang tidak adil, yang kedua saksi seorang musuh kepada musuhnya, yang ketiga saksi seorang ayah kepada anaknya, dan keempat saksi seorang anak kepada ayahnya, yang kelima saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa. Sekian apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.